Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan kalian tentang konsep mall. Jadi apa sih mall itu? Jadi pernah nggak sih kalian tuh beli buah di pedagang? Apa satuan yang biasa kalian pakai? Kilogram mungkin ya. Nah, jadi mol itu ternyata adalah suatu satuan jumlah zat dalam kimia untuk menghitung jumlah partikel. Jadi kalau mol itu satuan, berapa sih satu mol itu? Jadi satu mol itu setara dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Nah, 12 gram atom C12 itu berjumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Dan hal ini tuh ditemukan oleh Avogadro. Makanya bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 ini juga sering disebut sebagai bilangan Avogadro. Nah, jadi yang akan kita bahas di konsep mol ini antara lain adalah jumlah partikel, massa molar, volume molar, dan juga molaritas. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke yang pertama. Yang pertama ada jumlah partikel. Di sini satu mol adalah suatu zat, unsur atau senyawa yang banyak zatnya itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom, molekul, ataupun ion. Contohnya, dalam satu mol unsur emas atau AU mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom AU. Begitu juga dengan satu mol unsur besi Fe mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi, juga dengan senyawa seperti satu mol senyawa NH3 yaitu mengandung sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul NH3. Nah, hubungan mol dengan jumlah itu bisa dihitung sebagai mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau contoh lainnya mungkin 3 mol. 3 mol unsur besi mengandung berapa atom besi sih? Jadi 3 mol unsur besi itu mengandung 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Soalnya itu kan diketahui kita punya 5 mol emas murni atau AU ya. Nah, maka berapakah jumlah partikel dalam 5 mol emas murni tersebut? Cara nyarinya yaitu kita pertama kan tahu tuh persamaan jumlah partikel, yaitu N sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23 kan. Nah, ini kita kesiniin dulu. Terus kita mau nyari jumlah partikel, berarti kita harus pindahin N-nya tukeran sama jumlah partikel. Jadi JP-nya pindah kiri, N-nya pindah ke kanan, sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, gitu aja. Oke, maka di sini kita tahu bahwa N itu kan sama dengan mol. Jadi N itu sama dengan 5 dong. Berarti JP sama dengan 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Nah, hasilnya itu sama dengan, jadi hasilnya itu kita dapat 3,01 kali 10 pangkat 24. Oke. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Kedua di sini adalah massa molar. Massa molar yaitu adalah massa dari suatu mol zat yang dimana nilainya sama dengan massa atom relatif untuk atom dan massa molekul relatif untuk senyawa, yang dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu massa molar untuk atom sama dengan AR atau atom relatif, dan juga massa molar untuk senyawa sama dengan molekul relatif. Nah, jadi persamaannya itu adalah mol sama dengan
massa yang bersatuan gram dibagi mr atau AR. Di sini contoh soalnya yang nomor 2. Jadi ada sebuah besi yang massanya adalah 25 gram. Terus yang ditanya berapakah molnya? Nah, untuk tahu jumlah mol di besi ini, kita akan menggunakan persamaan massa molar, yang dimana persamaannya yaitu mol sama dengan massa per mr. Nah, di sini kita juga diketahui bahwa AR dari besi yaitu sebanyak 56. Oke. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Kita mencari mol, maka massanya 25 gram, berarti mol sama dengan mol di sini massa molar ya. Mol sama dengan massanya yaitu 25 gram dibagi 56. Itu mol sama dengan sekitar 0,446 mol. Kemudian lanjut ke yang ketiga. Di sini kita akan bahas volume molaritas. Volume molar doang sih sebenarnya ini ya. Molar adalah volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, contohnya di sini volume molar gas pada STP atau standar temperatur itu ada di suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm itu sebesar 22,4 liter per mol. Sedangkan volume molar gas pada RTP atau room temperature suhu 24 derajat Celcius dan tekanan 1 atm sama dengan 24,4 liter per mol. Jadi cara mencari volume molar ini yaitu tergantung dengan suhu dan tekanan yang dipakai. Kalau pakai STP, dia satuannya sama dengan mol kali 22,4 liter per mol. Sedangkan kalau kita pakai RTP, RTP sama dengan mol dikali 24,4 liter. Di contoh soal nomor 3 ini diketahui bahwa AR C sama dengan 12 dan O sama dengan 16. Maka volume molar pada 8 gram CO2 sama dalam keadaan STP adalah berapa? Berarti 8 gram CO2 STP berapa? Oke, pertama kita masukkan dulu ke dalam rumus yaitu STP sama dengan mol kali 22,4. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu molnya, karena kita nggak dikasih tahu di sini molnya itu berapa. Jadi cara cari mol yaitu dengan cara kita balik lagi ke rumus yang massa per mr atau untuk mencari massa molar, yaitu mol sama dengan massa per mr, karena di sini CO2. Nah, kita hitung dulu mr-nya. mr-nya berarti sini CO2 ya. CO2 C-nya ini tadi 12 dan O-nya ini ada 2, berarti 16 kali 2. Maka kita dapat di sini adalah yaitu hasilnya adalah 44 ya. Lalu lanjut, berarti kita dapat di sini masanya kita ketahui 8 gram, berarti 8 dibagi mr itu 44, sekitar 0,18 dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita oke, karena sekarang kita udah tahu yang diketahui molnya itu adalah 0,18. Jadi sekarang kita bisa masukkan ke rumus VSTP. Jadi akhirnya kita dapat VSTP
sama dengan molnya, yaitu 0,18 kali 22,4. Jadi sama dengan 4,032. Itu adalah jawabannya. Yaitu molaritas. Molaritas adalah banyaknya suatu zat dalam setiap liter campuran mol per liter. Mencari molaritas suatu zat dapat dicari dengan beberapa persamaan, tergantung dengan informasi yang diketahui. Jadi kalau misalnya kita cuma tahu informasi tentang volume dan juga molnya, kita bisa mencari dengan molaritas sama dengan mol per volume. Dan juga bisa juga kalau kita mengetahui persentase zat tersebut, kita bisa mencari dengan mol sama dengan rho kali persen kali 10 per molekul relatif. Dan jika kalau kita tahu berapa banyak larutan yang dipakai, kita bisa menggunakan molaritas sama dengan 1000 per mili kali gram per molekul relatif. Nah, jadi soal keempat tentang molaritas di sini yaitu tentukan molaritas dari larutan CaCO3 gram 50 gram CaCO3 dalam 250 ml air, yang dimana air sama dengan 40, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Oke, jadi kalau kita lihat dari tiga persamaan yang bisa kita pakai untuk mencari molaritas, yang paling cocok di sini karena kita mengetahui jumlah air, kita juga tahu gram atau massa dari unsur CaCO3 ini atau senyawa. Jadi kita bisa pakai rumus yang ketiga, yaitu yang M sama dengan 1000 per mili kali gram per ml. Nah, pertama-tama kita cari mr dulu karena gramnya udah tahu, yaitu 50 gram, dan mililiternya juga udah tahu, 250 liter ya. mr kita cari tahu dulu, yaitu CaCO3. Ca itu 40 ditambah C12 dan O nya ada 3, berarti tambah O yaitu 16 dikali 3, berarti mr nya itu adalah 100. Oke, jadi mr sama dengan 100. Lalu kita taruh di sini saja. M sama dengan 1000 per milinya yaitu 250 kali gramnya yaitu ada 50 gram 100. Oke. Jadi 1000 dibagi 250 kita dapat 4 dikali 50 dibagi 100 atau 1/2. Ya, berarti 4 dikali 1/2 hasilnya adalah 2. Maka M sama dengan 2. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep mol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.